Di sebuah desa tua di Pasuruan, ada sebuah kisah yang tak pernah usang ditelan waktu. Warga menyebutnya sebagai kutukan becak tua Pak Eman. Pada siang hari, pasar desa tampak biasa saja. Hiruk-pikuk orang jual beli, suara pedagang, dan aroma sayur mayur. Namun, ketika malam menjelang, jalanan menuju pasar itu berubah menjadi jalur angker, diselimuti hawa dingin dan sunyi yang mencekam. Konon, ada suara roda becak berdiri di tengah gelap, padahal tak seorang pun terlihat mendorongnya. Ada pula bisikan gaib yang menyusup ke telinga, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Mereka percaya, roh penasaran menumpang di kursi becak itu menjadikan siapa saja yang lewat sebagai saksi kengerian yang tak terkatakan. Dan inilah kisah tentang Pak Eman, seorang tukang becak tua yang hidup sederhana, namun berakhir menjadi bagian dari legenda paling kelam di desa Geger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Desa Geger di Pamekasan adalah kampung tua yang seakan tak tersentuh zaman. Jalanan tanahnya berdebu ketika kemarau, becek dan licin kala hujan. Di sekeliling desa itu, hutan bambu tumbuh rapat seperti dinding hijau, berdesis lirih setiap kali angin laut selatan bertiup. Di dalamnya, suara-suara aneh kadang terdengar, gamelan samar, tangisan bayi, bahkan tawa perempuan tua. Warga desa sudah terbiasa, tapi tetap saja ketakutan menjalari setiap kali malam tiba. Di ujung kampung berdiri sebuah rumah reot, berdinding anyaman bambu lapuk, beratapkan genting berlumut. Disitulah hidup seorang nenek renta bernama Mbah Tini. Rambutnya memutih seperti kapas, kulitnya keriput menempel pada tulang, dan langkahnya selalu lambat seolah menanggung beban berat yang tak terlihat. Mbah Tini dikenal sederhana, jarang bicara, dan lebih sering duduk di serambi rumahnya dengan kitab tua di pangkuannya. Kitab itu bukan sembarang kitab. Lembarnya kecoklatan, berbau tanah lembab, ditulis dengan huruf Arab gundul bercampur aksara Jawa kuno. Isinya doa-doa para nabi, bercampur dengan mantra leluhur Jawa yang diwariskan turun-temurun. Sejak muda, Mbah Tini dipercaya sebagai penjaga kitab itu, meski ia sendiri tak pernah menyombongkan kesaktiannya. Baginya, kitab itu adalah amanah, penyeimbang antara doa sakral dan ilmu gaib yang sering dipakai manusia dengan tamak. Satu-satunya cahaya hidup Mbah Tini adalah cucunya, Bedah, bocah perempuan berusia 8 tahun. Bedah polos, ceria, selalu berlari-lari kecil di halaman, membawa ayam kampung peliharaannya kemanapun ia pergi. Bedah sering duduk di samping Mbah Tini, mendengarkan doa-doa sederhana yang diajarkan neneknya. Bedah, eling, doa ikut tameng awakmu. Tanpa doa, awakmu kosong, gampang kebawa angin ala, bisik Mbah Tini dengan suara serak. Bedah mengangguk patuh, meski seringkali tak mengerti arti kata-kata neneknya. Hidup mereka sebenarnya damai, sampai desa itu diracuni oleh ulah para dukun tamak. Di Pamekasan, dukun masih menjadi jalan cepat untuk orang-orang yang haus kekuasaan. Mereka menjual santet, pelet, dan segala rupa ilmu hitam. Seringkali satu dukun menantang dukun lain, saling berebut pengaruh di kalangan orang kaya dan pejabat desa. Perang tak kasat mata pun pecah. Sesajen dibuang di perempatan jalan, boneka jerami ditancapi jarum, hingga suara gamelan gaib terdengar setiap malam. Namun, perang itu tak selalu tepat sasaran. Pada suatu malam bulan gelap, santet yang seharusnya ditujukan pada lawan seorang dukun meleset. Seperti angin hitam yang tersesat, ia justru hinggap di rumah reot Mbah Tini. Bedah yang kala itu tertidur pulas mendadak kejang-kejang. Tubuh mungilnya menggeliat di atas tikar pandan, matanya terbalik putih, mulutnya berbusa. Mbah Tini panik, memeluk cucunya sambil membaca doa dari kitab tua. Tapi entah kekuatan apa yang menembus pertahanan itu, Bedah menjerit panjang lalu tubuhnya kaku. Nafas terakhirnya terdengar seperti desir angin dingin yang menusuk dada. Ratapan Mbah Tini malam itu mengguncang seluruh desa Geger. Suaranya melolong panjang, terdengar sampai ke hutan bambu, membuat anjing-anjing kampung meraung ketakutan. Warga yang berani mendekat hanya bisa berdiri jauh, menyaksikan tubuh kecil Bedah terbujur kaku di pangkuan neneknya. Keesokan harinya, Bedah dimakamkan di tanah pemakaman desa. Tanah merah masih basah ketika Mbah Tini menunduk di pusara cucunya. Bibirnya bergetar, matanya memerah, namun suaranya tegas penuh dendam. Doa nabi lan pusaka leluhurku bakal nutup dalan getihmu kabeh. Kutukan iki bakal dadi pitung turunan. Sapa wae sing dolanan santet nang tanah iki, bakal mati ditelan sumpahku.
Kalimat itu terdengar seperti petir di siang bolong. Sejak saat itu, udara desa geger berubah. Angin malam membawa bau anyir, dan suara-suara asing sering terdengar dari arah makam Bedah. Para dukun yang terbiasa melakukan ritual mulai merasakan kejanggalan. Sesajen yang mereka taruh di bawah pohon randu besar membusuk hanya dalam hitungan jam, dipenuhi ulat dan belatung. Kemenyan yang mereka bakar tak lagi wangi, melainkan berbau busuk seperti bangkai. Malam berikutnya, seorang dukun mencoba melantunkan mantra di balai desa. Namun di tengah bacaan, suaranya serak, lalu tenggorokannya membusuk, mengeluarkan cairan hitam. Ia roboh, mati dengan mata melotot. Yang lain mengalami nasib lebih mengerikan. Ada yang tubuhnya tiba-tiba terbakar dari dalam, kulitnya menghitam meski tak tersentuh api. Ada yang membusuk perlahan, dagingnya luruh tanpa luka sedikit pun. Ada yang hancur dari dalam, darahnya mendidih hingga keluar lewat pori-pori. Satu demi satu, para dukun mati dengan cara tak wajar. Warga desa mulai ketakutan. Malam-malam mereka dipenuhi jeritan gaib, suara gamelan lirih yang berhenti tiba-tiba, dan tangisan seorang anak kecil yang memanggil, "Mbah, Mbah." Desa geger diliputi teror. Tak ada yang berani bermain santet lagi, sebab mereka percaya kutukan 7 turunan benar-benar nyata. Sementara itu, Mbah Tini mengurung diri di rumah reotnya. Konon, setiap malam ia duduk di serambi dengan kitab kuno terbuka di pangkuannya, merapal doa lirih. Warga yang lewat dari jauh mengaku melihat bayangan samar Bedah duduk di sampingnya, seolah masih hidup. Sejak malam ketika Mbah Tini melantunkan sumpah di pusara Bedah, desa geger tak pernah lagi sama. Angin yang biasanya sepoi-sepoi kini terasa berat, dinginnya menusuk tulang, membawa aroma anyir darah dan belerang. Langit di atas desa sering mendung meski tanpa tanda hujan. Warga merasakan ada mata tak kasat mata yang terus mengawasi mereka dari balik gelapnya hutan bambu. Orang pertama yang terkena kutukan itu adalah Ki Jarto, seorang dukun terkenal yang selama ini jadi langganan orang-orang kaya. Ki Jarto dikenal angkuh, merasa tak terkalahkan karena punya ilmu pengasihan dan santet yang mematikan. Malam itu ia menggelar ritual di rumahnya. Sesajen ditata di atas tampah, kepala ayam, bunga 7 rupa, kemenyan, dan kendi berisi air sumur tua. Ia menyalakan dupa, lalu mulai merapal mantra untuk menghancurkan pesaingnya. Namun sejak awal, tanda-tanda aneh muncul. Ayam yang baru dipenggal kepalanya tiba-tiba hidup kembali, berkokok tanpa kepala, berlari-lari di sekitar ruangan dengan darah muncrat ke segala arah. Bunga 7 rupa yang baru diletakkan seketika layu, kelopaknya menghitam seperti terbakar api. Air kendi berubah merah pekat seperti darah segar. Ki Jarto panik, tapi egonya menahan rasa takutnya. Ia tetap duduk bersila, mulutnya membaca jampi. Baru setengah mantra ia lantunkan, tenggorokannya mendadak tercekat. Suaranya serak, berubah seperti orang dicekik. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat, bau busuk menusuk hidung. Tubuhnya kejang-kejang, lalu ia jatuh ke lantai dengan mata melotot. Ketika warga berani masuk, mereka menemukan jasad Ki Jarto sudah membusuk, dagingnya lembek penuh ulat, padahal ia baru saja mati kurang dari 1 jam. Desa geger-geger. Banyak orang bilang, itulah kutukan pertama dari sumpah Mbah Tini. Tak lama kemudian, dukun kedua bernama Embok Lirah mengalami nasib lebih mengerikan. Embok Lirah terkenal bengis. Ia sering diminta mengirim santet berupa beling, paku, atau ular yang masuk ke perut orang. Malam itu, ia sedang melayani seorang tamu yang ingin menjatuhkan saingannya. Ia duduk di tikar pandan, membakar kemenyan. Tapi api kemenyan tak seperti biasanya. Asapnya menebal, warnanya hitam legam, dan baunya menusuk seperti daging gosong. Embok Lirah tetap melanjutkan jampi. Baru 3 kali ia mengucapkan mantra, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba kulitnya memerah, lalu menghitam, seperti terbakar dari dalam. Suhu tubuhnya naik drastis, sampai uap panas keluar dari kepalanya. Ia menjerit-jerit, suaranya seperti logam diseret di tanah. Dalam hitungan menit, tubuhnya hangus, dagingnya retak, tapi anehnya api tak pernah terlihat. Ia terbakar dari dalam. Warga yang melihat hanya bisa menutup mulut dengan kain, karena bau gosong bercampur anyir memenuhi udara. Mayat Embok Lirah dikuburkan cepat-cepat, tapi tanah kuburnya terus mengeluarkan asap selama 3 hari. Dukun ketiga, Ki Suram, lebih mengenaskan lagi. Ia terkenal licik, sering memanfaatkan ketakutan orang desa untuk memperkaya diri. Suatu malam, ia mencoba melakukan ritual di pinggir hutan bambu, tempat yang dipercaya paling sakral. Sesajen sudah ditata rapi, ia mulai memukul kendang kecil sambil membaca jampi. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Dari dalam tanah,
darah kental keluar melalui retakan. Bau amis menyebar. Ki Suram mencoba berdiri, tapi kakinya seperti menempel di tanah. Ia menjerit minta tolong, tapi tak ada yang berani mendekat. Darah mendidih itu naik, menutupi kakinya, lalu merembes masuk ke pori-pori tubuhnya. Dari hidung, telinga, dan matanya, darah panas itu keluar, membuat tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap, ia ambruk dengan tubuh menghitam penuh luka melepuh. Warga desa geger menyaksikan semua itu dengan ketakutan. Satu persatu dukun mati dengan cara mengerikan, seolah ada tangan gaib yang sengaja mencabut nyawa mereka dengan siksaan tak wajar. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani menyalakan dupa di malam hari. Sesajen yang biasanya ditaruh di perempatan jalan menghilang. Para dukun yang tersisa memilih lari dari desa, meninggalkan rumah mereka begitu saja. Namun teror tak berhenti di situ. Malam-malam desa geger menjadi semakin mencekam. Suara gamelan samar terdengar dari hutan bambu, berhenti mendadak di tengah malam. Tawa perempuan tua bergema di jalanan sepi. Kadang terdengar tangisan seorang anak kecil, lirih tapi memilukan. Mbah, Mbah. Anjing-anjing kampung meraung setiap malam, menghadap ke arah rumah reot Mbah Tini. Konon, beberapa warga yang lewat di dekat rumah itu mengaku melihat bayangan dua sosok di serambi. Mbah Tini duduk bersila dengan kitab terbuka di pangkuannya, dan bedah kecil duduk di sampingnya, meski semua tahu bedah sudah dikubur. Desa geger kini hidup dalam ketakutan. Mereka percaya sepenuhnya pada kutukan 7 turunan yang diucapkan Mbah Tini. Bukan hanya dukun, bahkan orang-orang biasa pun takut mengucapkan kata-kata buruk tentang dirinya. Sejak kutukan Mbah Tini di pusara cucunya, desa geger tak pernah lagi sama. Malam-malam yang biasanya hanya diisi suara jangkrik dan kokok ayam jantan, kini berubah jadi ladang jeritan. Udara dingin menusuk, seolah angin yang berhembus membawa roh-roh lapar. Pada suatu malam, warga mendengar suara melolong panjang dari arah pemakaman. Jeritan itu bukan seperti manusia biasa, suara itu parau, penuh rasa sakit, disertai suara tulang berderak. Anak-anak menjerit ketakutan, perempuan bergegas menutup pintu, dan para lelaki hanya bisa menggenggam sebilah parang, meski dalam hati mereka tahu besi tak berguna melawan kutukan. Di rumah seorang dukun bernama Kasan, sesajen yang baru saja ia letakkan mendadak membusuk. Nasi tumpeng yang harum berubah hitam, ayam panggang berulat, bunga 7 rupa meleleh seperti daging busuk. Kasan ketakutan, tapi masih berusaha melantunkan mantranya. Namun, baru 3 bait terucap, tenggorokannya tersedak. Ia memuntahkan cairan hitam pekat bercampur darah segar. Dari mulutnya, ulat-ulat kecil merayap keluar, memenuhi lantai rumah. Malam itu, tubuh Kasan kaku membatu, matanya melotot seolah masih melihat sosok yang hanya dia pahami. Kematian Kasan hanyalah permulaan. Di hari berikutnya, dukun lain, Paiman, yang terkenal rakus, mencoba menantang kutukan. Ia menyalakan dupa, membaca jampi dengan suara keras, seolah hendak membuktikan bahwa dirinya kebal. Namun tak lama kemudian, tubuhnya mulai panas. Keringat menetes deras, kulitnya memerah, dan orang-orang yang datang menolong mencium bau daging terbakar. Paiman berteriak, "Tolong aku! Aku terbakar dari dalam!" Suaranya mengguncang langit. Tak ada api yang terlihat, namun kulitnya melepuh, retak, hingga meleleh seperti lilin cair. Dalam hitungan menit, ia roboh tak bernyawa, meninggalkan bau gosong menusuk hidung. Warga desa geger semakin dicekam. Mereka percaya kutukan Mbah Tini benar-benar hidup. Tak ada dukun yang berani lagi merapal santet, tapi teror tetap datang. Malam-malam penuh suara gaib, tangisan bayi dari tengah sawah, derap langkah kaki berat di jalan kosong, dan suara perempuan melantunkan doa lirih dari arah kuburan. Beberapa orang mengaku melihat sosok Mbah Tini berjalan di tengah malam. Tubuhnya bungkuk, kain jariknya lusuh, di tangannya tergenggam kitab kuno. Wajahnya pucat, tapi matanya bersinar seperti bara api. Ia berjalan perlahan menuju pemakaman, lalu hilang di telan kegelapan. Tak seorang pun berani mendekat, sebab tanah di sekitar kuburan cucunya konon selalu basah oleh darah, meski hujan tak turun. Sejak malam-malam jeritan itu, desa geger hidup dalam teror. Warga tak berani keluar rumah setelah senja. Bahkan suara ayam pun tak lagi terdengar. Semua tahu, kutukan 7 turunan telah resmi mendarah daging di tanah itu. Dan Mbah Tini, entah masih manusia atau sudah jelmaan makhluk gaib, menjadi penjaga doa dan pengadil bagi siapa saja yang berani bermain dengan ilmu hitam. Kutukan itu tak berhenti hanya pada para dukun tamak. Seakan-akan sumpah Mbah Tini menyusuri jejak siapa saja yang pernah bersekutu dengan ilmu hitam. Seorang pemuda bernama Sakar, yang dulu sering menjadi kurir sesajen,
suatu malam ditemukan tewas di tengah jalan antara geger dan pasar. Tubuhnya kaku dalam posisi sujud, wajahnya menempel tanah, lidahnya menjulur panjang berwarna hitam. Anehnya, di sekitarnya tercium bau dupa terbakar meski tak ada api. Orang-orang yang menyaksikan jenazahnya bergidik, sebab dari telinga dan hidung Sakar keluar suara lirih seperti orang berbisik doa, padahal ia sudah mati. Tak lama berselang, seorang penada uang pesugihan bernama Jono juga mengalami kematian yang tak masuk akal. Saat ia sedang menghitung kepingan emas di rumahnya, tiba-tiba tangannya membusuk. Kulitnya melepuh, jarinya patah satu persatu, hingga emas yang ia genggam berubah menjadi tanah basah bercampur darah. Jeritannya terdengar sampai ke tetangga. Ketika pintu rumah didobrak, Jono sudah tak bernyawa, duduk dengan mata membelalak, mulut penuh tanah liat. Kabar-kabar kematian itu menyebar cepat. Orang-orang dari luar desa yang tadinya sering datang mencari jasa dukun di Geger mendadak berhenti. Desa itu dianggap tanah terkutuk. Orang-orang Pasuruan bahkan menyebutnya tanah doa terbalik, sebuah tempat di mana setiap mantra akan kembali memakan tuannya sendiri. Namun, meski kematian demi kematian sudah cukup untuk menakutkan siapa saja, teror sesungguhnya justru datang saat malam. Suara-suara gaib tak hanya terdengar di pemakaman, tetapi juga merambat ke hutan dan sungai. Ada yang mendengar suara perempuan menangis di tepi kali, padahal saat dihampiri, hanya ada mayat ikan-ikan mengapung dengan mata melotot. Ada pula warga yang mendengar derap kuda tengah malam, seperti kereta gaib lewat, padahal jalan sepi dan tanah bergetar tanpa wujud. Sejak itu, desa Geger seperti terisolasi. Tak ada tamu, tak ada pedagang keliling, bahkan keluarga dari luar pun enggan berkunjung. Semua takut terkena getah kutukan 7 turunan. Namun, satu rumor baru muncul dan membuat bulu kuduk warga berdiri. Beberapa orang bersumpah melihat sosok Mbah Tini di 2 tempat sekaligus. Ada yang melihatnya duduk di serambi rumah reotnya, merapal doa lirih dengan kitab tua di pangkuan. Tapi ada pula yang melihatnya berjalan di lereng Gunung Bromo, tepat di dekat kawah, seolah bersemayam di sana. Tak ada yang tahu mana yang benar. Tapi satu hal pasti, Mbah Tini sudah tak lagi sepenuhnya manusia. Ia kini menjadi penjaga doa, pelindung tanah dari keserakahan ilmu hitam, dan eksekutor kutukan yang akan terus memburu siapapun yang mencoba bermain dengan santet. Malam itu, desa Geger seperti menahan napas. Angin berhenti berembus, suara jangkrik pun sirna. Hanya bulan pucat yang menggantung di langit, seakan menjadi saksi bisu peristiwa yang kelak akan disebut warga sebagai malam penghabisan para dukun. Di tengah lapangan kecil dekat pohon beringin tua, 5 orang dukun terakhir yang masih hidup berkumpul. Mereka adalah sisa-sisa dari puluhan orang sakti yang dulu merajalela, menjual santet demi uang, dendam, dan kekuasaan. Kini, wajah mereka pucat, mata cekung, tubuh bergetar. Namun kesombongan masih menguasai dada mereka. Kutukan itu hanya tipu daya perempuan tua gila, Geram Suraji, dukun paling senior, sambil menusukkan tongkat kayu hitamnya ke tanah. Kita hanya perlu menyatukan kekuatan, tambah Samin, yang tubuhnya penuh raja hitam. Doa siapa yang bisa melawan mantraku? Mereka menyiapkan sesajen dalam jumlah besar, kepala kambing, darah ayam hitam, kemenyan, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air dari 7 sumur keramat. Api unggun dinyalakan, asap kemenyan mengepul, mantera-mantera dilantunkan. Warga desa yang ketakutan hanya berani mengintip dari jauh, bersembunyi di balik rumah, pohon, atau celah pintu. Mereka tahu malam itu bukan malam biasa. Udara begitu berat, seperti ada ribuan roh yang ikut berkumpul. Ketika mantera mulai dikumandangkan, tanah di sekitar beringin mendadak bergetar. Dari dalam tanah, keluar bau busuk menyengat, bercampur bau daging terbakar. Tiba-tiba, sesajen yang mereka letakkan bergetar hebat. Ayam hitam yang sudah mati meloncat, matanya menyala merah, lalu tubuhnya membusuk seketika. Kendi pecah sendiri, airnya berubah hitam, mengalir ke kaki para dukun. Suraji mencoba meneriakkan mantera lebih keras, namun suaranya mendadak serak. Dari tenggorokannya keluar darah kental bercampur ulat putih. Ia jatuh berlutut, memegangi lehernya. Samin berusaha menolong, tapi tubuhnya justru memanas. Kulitnya memerah, lalu melepuh. Warga yang menyaksikan dari kejauhan melihat bagaimana tubuh Samin seperti terbakar dari dalam. Tak ada api, namun kulitnya terkelupas, dagingnya mengeluarkan cairan mendidih, dan ia menjerit sampai suaranya hilang di telan malam. Dukun ketiga, Wiryo, yang terkenal licik, mencoba melarikan diri. Ia berlari ke arah hutan, namun tubuhnya membeku di tengah jalan. Kakinya tak bisa digerakkan. Tiba-tiba dari mulutnya keluar suara tangisan bayi,
lalu kepalanya terpuntir 180 derajat dengan suara tulang patah yang menggema. Ia jatuh terjerembab, mati dengan mata melotot ke arah bulan. Dua dukun tersisa berusaha kabur, tapi tanah di bawah kaki mereka pecah. Lumpur hitam menyembur, menelan tubuh mereka perlahan. Mereka menjerit minta tolong, tangan meronta-ronta, namun tak ada warga yang berani mendekat. Dalam hitungan menit, tubuh mereka tenggelam seluruhnya, hanya meninggalkan bau busuk dan bekas lumpur menghitam. Warga yang menyaksikan dari kejauhan gemetar hebat. Ada yang berdoa, ada yang menutup telinga agar tak mendengar jeritan. Tapi semuanya tahu, kutukan Mbah Tini benar-benar nyata. Setelah semua dukun mati, angin kembali berembus. Namun udara terasa dingin menusuk tulang. Api unggun padam sendiri, dan dari arah pemakaman terdengar suara doa lirih, panjang, penuh wibawa. Suara itu tak mungkin suara manusia biasa. Beberapa orang bersumpah melihat sosok perempuan renta berjalan perlahan ke arah lapangan. Wajahnya tertutup kain putih lusuh, di tangannya tergenggam kitab tua. Langkahnya pelan, tapi tanah yang dipijak seolah bergetar. Warga tak berani menyebut namanya, tapi semua tahu siapa dia. Mbah Tini. Ia berjalan tanpa menoleh, menuju beringin tempat para dukun mati. Lalu sosoknya lenyap ditelan kegelapan. Tak ada jejak, hanya bau kemenyan bercampur tanah basah yang tersisa. Malam itu tercatat dalam ingatan semua orang. Malam ketika para dukun terakhir lenyap dengan cara paling mengerikan. Malam ketika desa Geger resmi bebas dari cengkeraman ilmu hitam, namun hidup selamanya di bawah bayang-bayang doa dan kutukan 7 turunan. Sejak itu, tak ada lagi yang berani menyebut santet di tanah Geger. Bahkan menyebut nama Mbah Tini pun hanya dilakukan dengan berbisik. Seusai malam penghabisan para dukun, desa Geger seolah hening. Tak ada lagi asap dupa, tak ada lagi mantra-mantra jahat yang terdengar dari balik rumah para dukun. Orang-orang berharap kutukan berakhir bersama hancurnya para pesakitan itu. Namun harapan itu ternyata hanya mimpi kosong. Malam-malam di Geger justru semakin pekat. Angin yang berembus dari arah pemakaman selalu membawa suara lirih. Kadang terdengar seperti doa, kadang seperti kidung Jawa kuno, kadang terdengar jelas suara perempuan renta menyebut nama Tuhan dengan lantunan yang menyeramkan. Suara itu muncul tiba-tiba, kadang di tengah sawah, kadang di tepi sumur, kadang tepat di telinga orang yang sedang tertidur. Seorang ibu rumah tangga, Lastri, mengaku saat sedang sholat malam ia mendengar bisikan di telinganya. Suara itu berkata pelan, "Jangan berpikir buruk. Jangan simpan iri. Semua akan tahu." Lastri gemetar, sujudnya bergetar, dan setelah itu tubuhnya panas dingin selama 3 hari. Seorang pemuda lain, bernama Darto, tiba-tiba sakit tanpa sebab. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan setiap malam ia berteriak melihat sosok nenek renta duduk di sudut kamarnya. Nenek itu membaca kitab dengan suara lirih, namun setiap ayat selesai, darah menetes dari sudut bibir Darto. Tak hanya itu, warga mulai takut untuk sekadar berbicara buruk tentang tetangganya. Sebab, setiap kali ada yang berniat jahat, bahkan hanya dalam hati, mereka langsung mendapat balasan. Ada yang lidahnya mendadak bengkak hingga tak bisa bicara, ada yang tubuhnya kejang, ada pula yang mendadak buta sesaat. Seakan-akan doa Mbah Tini hidup, menyusup ke dalam hati orang-orang, dan mengikat mereka dalam aturan tak kasat mata. Desa Geger pun berubah menjadi desa yang terisolasi. Tak ada orang luar berani masuk. Pedagang yang biasa lewat memilih memutar jauh. Bahkan kerabat sendiri pun enggan berkunjung. Mereka percaya, sekali menjejakkan kaki di tanah Geger, kutukan 7 turunan bisa menempel, entah mau atau tidak. Namun, yang paling mengerikan adalah penampakan di pemakaman cucu Mbah Tini. Tanah pusara itu selalu basah, meski kemarau panjang. Kadang berwarna merah pekat seperti darah. Warga yang lewat malam-malam sering melihat sosok anak kecil duduk di atas pusara, menangis tanpa suara. Jika didekati, anak itu menghilang, menyisakan bau anyir. Orang-orang mulai percaya, doa Mbah Tini telah berubah. Bukan lagi doa manusia biasa, melainkan kidung sakral yang menjaga gerbang gaib. Desa Geger bukan sekadar kampung tua di Pasuruan, ia telah menjadi tanah larangan, tempat di mana doa lebih tajam daripada santet, dan setiap bisikan hati bisa berbalik menjadi hukuman. Malam itu, desa Geger kembali diselimuti kabut pekat. Embusan angin dari arah pesisir membawa bau asin laut yang bercampur anyir, seolah mengingatkan warga bahwa tanah tua ini sudah lama menyimpan rahasia kelam. Di sudut kampung, rumah Mbah Tini semakin rapuh, dinding bilik mulai lapuk dimakan usia. Namun suara-suara asing kerap terdengar dari sana. Bukan hanya ratapan, melainkan bisikan-bisikan yang menyerupai doa terbalik,
Doa yang tidak pernah diajarkan dalam agama. Orang-orang desa yang lewat enggan menoleh ke arah rumah itu. Mereka percaya Mbah Tini sudah benar-benar menyatu dengan kekuatan gelap yang ia panggil sejak malam pemakaman Bedah. Anjing-anjing sering melolong tanpa sebab ketika melintas di dekat rumahnya, bahkan ayam-ayam enggan berkokok jika hari mulai berganti. Perang santet yang dulu hanya berlangsung di balik tirai, kini meletus menjadi perlawanan terbuka. Para dukun tamak yang dulunya hanya mengincar harta dan kuasa mulai kehilangan kendali atas ilmu mereka. Ada yang tubuhnya membusuk dari dalam, ada pula yang mati dengan mata melotot dan lidah menjulur seakan dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Warga menyaksikan satu persatu tukang santet itu binasa, dan mereka yakin semua itu adalah akibat dari sumpah Mbah Tini. Tapi bencana tak berhenti di situ. Kutukan yang ia ucapkan ternyata menjalar, bukan hanya ke dukun-dukun itu, melainkan juga ke darah mereka. Anak-anak yang lahir dari keturunan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ada yang menangis setiap malam tepat pukul 12, tak bisa berhenti hingga ayam jantan berkokok. Ada pula yang tubuhnya ditumbuhi bercak hitam seperti arang, yang semakin hari semakin meluas. Seorang ibu di ujung kampung bahkan ditemukan gantung diri dengan tali kain jarik. Ia berbisik sebelum mati bahwa sosok kecil dengan mata merah selalu menatap anaknya dari sudut rumah. Warga makin yakin, arwah Bedah tak hanya menuntut balas, tapi kini menjadi bagian dari kutukan itu sendiri. Mbah Tini semakin jarang terlihat di siang hari. Konon ia lebih sering berjalan di tengah malam, membawa kendi berisi air hitam, menuju pemakaman. Beberapa orang yang nekat mengintip mengaku melihat tanah kubur Bedah selalu basah, seolah baru saja disiram darah segar. Desa Geger kini hidup dalam ketakutan. Bukan hanya karena perang santet, tetapi karena kutukan 7 turunan yang entah kapan akan berhenti. Setiap kali angin malam bertiup membawa bau anyir, warga tahu, itu adalah pertanda arwah Bedah sedang berkeliaran, mencari siapa lagi yang akan ditumbalkan demi menuntaskan dendamnya. Generasi pertama dari keturunan para dukun tamak itu mulai merasakan siksaan yang tak masuk akal. Anak sulung milik dukun Wargo, seorang bocah lelaki berusia 8 tahun bernama Sarman, mendadak jatuh sakit tanpa gejala pasti. Tubuhnya panas, tapi kulitnya dingin. Malam-malam ia berteriak keras sambil menunjuk ke sudut kamar, "Bedah, jangan tarik aku, jangan bawa aku ke tanah." Ucapannya membuat ibunya meraung, sementara Wargo hanya bisa terdiam pucat. 3 hari kemudian, Sarman ditemukan tewas dengan tubuh kaku membungkuk, seolah ia dipeluk erat oleh sesuatu yang tak terlihat. Tak lama setelah itu, keluarga dukun Marjuki mendapat giliran. Putrinya, Lastri, masih berusia 5 tahun, tiba-tiba menolak makan. "Aku sudah kenyang darah," katanya dengan suara lirih, membuat ayah dan ibunya merinding ketakutan. Setiap malam Lastri duduk menghadap dinding, menyanyi lagu anak-anak dengan nada sumbang. Pagi keempat, tubuhnya ditemukan tak bernyawa dengan mulut berlumur tanah basah. Dukun Marjuki terpekik histeris, tapi warga yang melihat yakin itu adalah tanda arwah Bedah menuntut balas. Berita kematian anak-anak itu menyebar cepat. Warga desa Geger dilanda kepanikan. Setiap malam mereka menyalakan pelita di depan rumah, menaburkan garam di halaman, dan membaca doa berulang-ulang. Tapi tetap saja, bau anyir darah sesekali menyusup ke dalam rumah mereka. Mbah Tini, ia hanya duduk di beranda rumah reotnya. Matanya kosong, wajahnya penuh keriput, namun bibirnya bergerak tanpa henti melafalkan mantra. Sesekali ia tertawa lirih, "Baru 2, masih ada 5 turunan lagi yang harus merasakan." Semakin lama, kutukan itu seperti wabah. Bukan hanya anak-anak para dukun, tapi cucu mereka, bahkan bayi yang baru lahir. Ada bayi yang lahir tanpa suara tangisan, hanya menatap dengan mata kosong lalu mati keesokan harinya. Ada pula anak remaja yang mendadak kerasukan, mengaku dirinya Bedah dan menuding orang-orang di sekitarnya sebagai pembunuh. Pemakaman desa Geger makin penuh. Tanah merah tak pernah sempat mengering. Malam-malam terdengar suara tangisan anak kecil dari arah makam, meski warga sudah mengelilinginya dengan doa dan dupa. Anjing kampung menggonggong tak berhenti, bulunya berdiri seolah melihat sosok yang tak kasat mata berjalan di antara nisan. Hingga akhirnya, para tetua desa berkumpul. Mereka sadar kutukan 7 turunan Mbah Tini bukan sekadar ancaman, melainkan kenyataan. Namun anehnya, mereka juga tak berani menentang. Karena siapapun yang mencoba mendekati rumah Mbah Tini, pasti jatuh sakit, muntah darah, atau mati dengan cara yang mengenaskan. Mbah Tini sendiri semakin jarang dianggap manusia. Ia lebih seperti perantara antara dunia orang hidup dan arwah penasaran. Orang-orang yang lewat rumahnya mendengar suara anak kecil memanggil, "Mbah,"
dari dalam, padahal bedah sudah lama dikuburkan. Dan malam itu, tepat di bulan purnama, warga melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dari arah pemakaman bedah, muncul bayangan kecil berjalan gontai menuju rumah Mbah Tini. Bayangan itu jelas milik seorang anak perempuan, dengan rambut acak-acakan, wajah pucat, dan mata kosong. Bedah kembali. Malam demi malam di desa Geger menjadi semakin berat. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah selepas maghrib. Semua pintu ditutup rapat, lubang angin ditutup kain hitam, dan lampu dimatikan. Namun, suara-suara tetap datang. Tangisan anak kecil, ketukan pelan di pintu, bahkan suara riang bedah bernyanyi lagu dolanan Jawa lama, cublak-cublak sueng, yang membuat darah warga beku mendengarnya. Keluarga Dukun Ranu menjadi korban berikutnya. Istri mudanya, Surti, mendadak ditemukan tercekik sarungnya sendiri saat tidur. Lehernya membiru, matanya melotot, tetapi wajahnya tampak menoleh ke arah langit-langit. Di langit-langit kamar itu, terlihat coretan tanah liat dengan tulisan tak terbaca, menyerupai jari-jari kecil yang menggores. Di rumah lain, cucu Dukun Wargo yang masih bayi menangis sepanjang malam. Tangisannya begitu aneh, bukan seperti bayi biasa, melainkan serak, panjang, dan di sela-selanya terdengar suara tawa kecil. Esok paginya, bayi itu mati dengan tubuh kaku, namun wajahnya tersenyum lebar seperti orang dewasa. Warga yang melihat mulai percaya kutukan itu benar-benar berjalan pada jalur 7 turunan. Tidak peduli berapa jauh keturunan itu mencoba kabur dari desa, kutukan tetap menemukan jalannya. Ada seorang menantu Dukun Marjuki yang pindah ke Malang. Malam pertama di rumah barunya, ia ditemukan mati di dapur dengan perut membengkak penuh ulat, padahal sebelumnya sehat walafiat. Kabar ini membuat keluarga dukun yang masih hidup kalang kabut. Mereka mencoba segala cara, mengundang kiai dari luar desa, memanggil dukun sakti dari Madura, bahkan mendatangkan paranormal dari Jawa Tengah. Tetapi setiap kali mereka mencoba melakukan ritual pembersihan, selalu ada gangguan yang mengerikan. Pernah, saat seorang kiai membaca ayat suci di rumah Dukun Wargo, tiba-tiba lampu padam, dan semua orang mendengar suara anak kecil tertawa di telinga masing-masing. Beberapa orang pingsan, mulut mereka berbusa. Kiai itu sendiri terlempar jatuh ke tanah, tubuhnya kaku, bibirnya pecah-pecah, lalu 2 hari kemudian wafat tanpa sebab yang bisa dijelaskan medis. Satu persatu, keluarga para dukun mati dengan cara tak masuk akal. Ada yang tubuhnya terbakar dari dalam hingga keluar asap dari mulut, ada yang tenggorokannya busuk saat melantunkan doa perlindungan, ada pula yang tubuhnya hancur tanpa darah, seperti diperas habis dari dalam. Warga desa hanya bisa pasrah. Mereka tidak berani menolong, karena setiap kali mendekati rumah korban, hawa dingin menusuk tulang dan suara lirih bedah terdengar memanggil, "Sini, ikut aku." Di tengah semua itu, Mbah Tini tetap tenang. Ia semakin jarang keluar rumah, hanya duduk di serambi dengan kitab kuno di pangkuan. Kadang bibirnya bergerak tanpa suara, kadang ia terdiam sambil menatap kosong ke arah makam cucunya. Warga yang lewat bersumpah melihat bayangan anak kecil duduk di sampingnya, meski tak ada siapapun di sana. Dan malam ke-40 setelah kematian bedah, desa geger dengan peristiwa paling mengerikan. Sebuah rumah milik keluarga dukun terbakar sendiri. Api berkobar besar, tapi anehnya tidak menjilat keluar. Api hanya melahap rumah itu dari dalam, sementara suara jeritan terdengar sepanjang malam. Ketika api padam, tubuh keluarga itu ditemukan utuh, tidak terbakar, tetapi seluruh wajah mereka membiru seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Warga yakin malam itu adalah puncak kutukan. Tapi bisikan orang-orang tua berkata, belum, baru generasi pertama. Masih ada 6 turunan lagi yang harus menebus dosa santet. Suasana di desa geger sudah mencapai titik tak tertahankan. Setiap minggu ada saja korban baru, entah dari keluarga para dukun, entah dari cucu-cucu mereka yang bahkan tak pernah mengenal ilmu hitam. Warga yang awalnya takut, kini mulai diliputi rasa benci. Kalau dibiarkan, kita semua akan ikut mati. Kutukan itu bukan cuma untuk keluarga dukun, tapi bisa menjalar ke kita semua, kata seorang tetua desa dengan suara bergetar. Malam itu, sekelompok warga berkumpul di balai desa. Mereka membawa obor, parang, dan kayu. Wajah mereka tegang, sebagian pucat, tapi ada amarah yang menutupi rasa takut. Mereka sepakat, Mbah Tini harus diusir, atau bila perlu dibakar bersama rumah reotnya. Sekitar 100 orang bergerak menuju rumah Mbah Tini. Malam itu bulan tertutup awan pekat, angin kencang membuat daun pisang di sepanjang jalan berderak keras. Dari kejauhan, rumah kayu reot Mbah Tini tampak remang, diterangi cahaya lampu minyak kecil. Saat rombongan warga mendekat,
udara berubah aneh. Obor-obor yang mereka bawa tiba-tiba padam satu persatu, meski angin sudah reda. Suara jangkrik hilang. Hanya ada satu suara yang terdengar, suara anak kecil menyanyi pelan dari arah rumah itu, cublak-cublak sueng. Warga terhenti, sebagian bergidik, namun keberanian massa membuat mereka tetap maju. Mereka berteriak memanggil nama Mbah Tini, memerintahkannya keluar. Pintu rumah itu berderit, terbuka pelan. Dari dalam, keluarlah Mbah Tini. Tubuhnya bungkuk, matanya sayu, tapi senyumnya tipis mengerikan. Di sampingnya, berdiri sosok kecil berambut kusut, bedah. Wajah pucatnya menatap warga dengan mata kosong. "Kenapa kalian kemari?" Suara Mbah Tini parau namun jelas. "Apa salahku menjaga doa? Apa salah cucuku hingga kalian rebut nyawanya?" Tak ada yang berani menjawab. Sebagian warga mulai mundur, namun beberapa orang yang keras kepala maju sambil mengangkat parang. "Cukup, Mbah. Karena kutukanmu, desa ini hancur. Pergi dari sini, atau kami bakar rumahmu." Mbah Tini tertawa lirih, lalu menoleh ke arah bedah. Sosok kecil itu menunduk, kemudian pelan-pelan melangkah maju. Tanah di sekitarnya basah, meski tak ada hujan. Aroma anyir darah menyebar. Warga yang paling depan tiba-tiba menjerit, tubuhnya terangkat ke udara seolah dicekik tangan tak kasat mata. Lehernya patah dengan suara keras, lalu ia terhempas ke tanah. Panik pun pecah. Sebagian warga melempar obor ke arah rumah. Api menjilat cepat dinding kayu rapuh. Namun anehnya, rumah itu tidak terbakar. Api justru padam dengan sendirinya, meninggalkan asap pekat yang berubah menjadi wajah-wajah menyeramkan. Ada wajah bedah, ada wajah anak-anak para dukun yang mati. Mereka menatap warga dengan mata kosong, seolah menuntut balas. Satu persatu, orang-orang yang tadi berteriak lantang mulai jatuh ke tanah. Ada yang muntah darah, ada yang tubuhnya membeku kaku. Sisanya lari terbirit-birit, meninggalkan senjata mereka. Hanya tersisa suara tawa kecil dari arah rumah. Tawa bedah, bercampur ratapan Mbah Tini yang lirih namun mengguncang jiwa. Tak ada yang bisa melawan doa para nabi dan pusaka leluhur. Kalian semua saksi, kutukan 7 turunan ini akan terus berjalan. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati rumah Mbah Tini. Rumah itu berdiri seperti bangunan mati, tapi dari dalam selalu terdengar doa lirih, tangisan anak kecil, dan sesekali suara kayu berderit seolah dihuni banyak orang. Desa Geger hidup dalam ketakutan abadi. Warga menyebut malam pemberontakan itu sebagai Wengi Sirna, malam di mana keberanian musnah, digantikan teror kutukan yang tak mungkin dipatahkan. Beberapa tahun berlalu setelah malam Wengi Sirna. Warga desa Geger mencoba hidup normal, meski ketakutan selalu menggantung. Banyak keluarga pindah keluar desa, berharap terhindar dari kutukan Mbah Tini. Namun, mereka segera sadar, kutukan itu tidak mengenal jarak. Keturunan para dukun tamak yang dulu mati mengenaskan, kini sudah beranjak dewasa. Generasi kedua, mereka tumbuh dengan stigma, darah terkutuk. Banyak di antara mereka dijauhi, tidak diajak bermain, bahkan ada yang dinikahkan muda hanya untuk mengurangi bala. Namun, kutukan tetap menemukan jalan. Di keluarga almarhum Dukun Wargo, cucu lelakinya, Randy, yang baru berusia 15 tahun, mulai mengalami mimpi aneh. Setiap malam ia melihat sosok bedah berdiri di ujung ranjang. Tubuh kecil itu basah kuyup, matanya kosong, dan tangannya menunjuk leher Randy sambil berbisik, "Giliranmu." Suatu pagi, Randy ditemukan mati tergantung di pohon asem dekat pemakaman. Lidahnya menjulur, matanya membelalak, dan di dahinya ada bekas jari kecil berlumur tanah. Di keluarga lain, keturunan Dukun Marjuki, seorang gadis bernama Sulastri mendadak bisa mendengar bisikan. Awalnya ia hanya menutup telinga, mengira itu halusinasi. Namun bisikan itu makin jelas, suara anak kecil mengajak bermain petak umpet. Puncaknya, suatu malam Sulastri hilang dari rumah. Paginya, tubuhnya ditemukan di sawah dalam posisi meringkuk seperti anak kecil tidur. Tidak ada luka sedikit pun, tapi tubuhnya kaku, matanya menatap kosong ke langit. Warga makin yakin, kutukan itu berjalan sesuai sumpah Mbah Tini. Setiap generasi dari keluarga para dukun akan merasakan kematian tak wajar, tanpa bisa dihindari. Tak hanya itu, fenomena gaib semakin sering terjadi. Sesajen di pemakaman selalu busuk sebelum disentuh. Ayam jago yang biasa dipakai untuk selametan mendadak mati dengan tubuh penuh belatung meski baru dipotong. Bahkan, suara tangisan anak kecil sering terdengar dari arah rumah warga yang punya darah keturunan dukun. Orang-orang desa hanya bisa pasrah. Mereka tidak lagi berani melawan, tidak berani mendekati rumah Mbah Tini. Meski rumah itu makin reot,
hampir runtuh dimakan usia. Dari dalam tetap terdengar doa lirih, bercampur kidung Jawa tua yang hanya dipahami sedikit orang. Mitos pun berkembang. Ada yang bilang Mbah Tini sudah lama mati, tapi arwahnya masih menjaga rumah itu. Ada pula yang percaya ia hidup abadi, ditemani arwah bedah yang kini menjadi penuntut utama kutukan. Generasi kedua makin berguguran. Ada yang mati terbakar tanpa api, ada yang lehernya patah dalam tidur, ada pula yang hilang tanpa jejak. Pemakaman desa Geger tak pernah sepi. Nisan-nisan baru bermunculan, tapi tanahnya selalu basah meski musim kemarau panjang. Dan setiap kali ada yang mati, warga bersumpah mendengar suara tawa lirih anak kecil bercampur ratapan seorang nenek renta dari arah rumah reot di ujung desa. Kutukan 7 turunan masih panjang. Dan desa Geger hanya bisa menunggu giliran generasi berikutnya. Pak Eman berhenti sejenak di dekat pohon mangga tua yang sudah miring, batangnya dipenuhi lubang dan getah mengering. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara langkah kaki menyeret, seperti orang yang pincang. Ia menoleh, matanya berusaha menembus pekatnya malam. Tak ada siapapun. Hanya angin yang membawa aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir darah. Becaknya berderit pelan saat ia kembali mendorong. Tapi kali ini, ia sadar, suara langkah itu ikut bergerak, seirama dengan langkahnya. Semakin cepat ia melangkah, semakin cepat pula suara itu mengikutinya. Ia berhenti mendadak. Sunyi. Namun ketika ia menarik napas lega, sesuatu terasa aneh. Bayangan kakinya di tanah ternyata ada 2. Padahal ia seorang diri. Bayangan tambahan itu lebih tinggi, lebih kurus, dan lehernya tampak panjang, menjulur tidak wajar. Perlahan bayangan itu menoleh, meski tubuh aslinya tidak terlihat. Saat itulah, terdengar suara lirih, serak, seperti bisikan tepat di belakang telinga Pak Eman. "Becakmu, masih kuat, menanggung arwah?" Pak Eman langsung berbalik, namun kosong. Tidak ada siapapun. Keringat dingin mulai mengucur, punggungnya menggigil. Ia dorong becaknya terburu-buru, melewati jalanan tanah yang semakin licin. Tapi saat roda depan melewati genangan air, ia melihat refleksi di dalamnya, sosok perempuan dengan wajah pucat, mata hitam pekat tanpa bola mata, duduk di kursi penumpang becaknya. Refleksi itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi yang penuh darah. Saat Pak Eman menengok ke belakang, kursi becaknya kosong. Namun bau busuk seperti bangkai yang sudah berhari-hari membusuk kini menempel di udara, menusuk hidung. Pak Eman mulai komat-kamit membaca doa seadanya. Tapi lidahnya terasa keluh, seolah ada yang menahan ucapan itu. Udara menjadi berat, napasnya tersengal. Di atas, bulan pucat mulai tertutup awan hitam, membuat suasana semakin pekat. Di kejauhan, ia mendengar suara gamelan pelan, dimainkan tak selaras, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, malam itu bukan sekadar perjalanan biasa. Ada sesuatu yang ikut menemaninya, sesuatu yang ingin menumpang dalam becak tuanya, tapi bukan manusia. Pak Eman semakin kalut. Tangannya gemetar saat menggenggam setang becak. Suara gamelan semakin dekat, disertai bau kemenyan yang menusuk hidung. Kursi becak di belakangnya berderit, padahal ia tak melihat siapapun naik. Perlahan, ia menoleh. Di sana, duduk sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat keabu-abuan, matanya kosong tanpa bola, hanya lubang hitam menganga. Mulutnya tersenyum lebar, lebih lebar dari manusia biasa, hingga robek sampai telinga. Darah menetes dari sudut bibirnya, jatuh ke lantai becak, menetes tik-tik, seperti suara air hujan. Pak Eman tercekik ketakutan. Kakinya lemas, hampir jatuh. Sosok itu mencondongkan tubuh ke depan, mendekat ke telinganya, lalu berbisik. "Teruskan jalanmu, men, becak ini sudah jadi milikku." Sekejap mata, suasana sekitar berubah. Pasar yang tadi sepi kini penuh kerumunan bayangan hitam tak berbentuk, bergerak beriringan seperti penumpang gelap yang menunggu giliran. Dari kejauhan, ia bisa melihat puluhan wajah pucat, sebagian tanpa mata, sebagian dengan leher patah, semua menatapnya. Pak Eman menjerit, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya mampu mendorong becaknya lurus ke depan, seolah dipaksa oleh kekuatan tak kasat mata. Jalanan semakin panjang, tak berujung, hanya diterangi cahaya bulan yang dingin. Dan sejak malam itu, kata orang-orang, becak tua Pak Eman sering terlihat berjalan sendiri di jalanan gelap sekitar pasar tua. Kadang terdengar suara roda berderit, kadang bau anyir darah menyertai, meski tidak ada wujud yang terlihat. Beberapa saksi bahkan bersumpah, mereka pernah melihat bayangan penumpang, wanita pucat dengan senyum mengerikan, duduk di kursi belakang, menatap lurus ke depan. Pak Eman tak pernah lagi terlihat di desa itu. Namun, suara becaknya
Masih sesekali terdengar mendorong malam.